Perang Rusia dan Ukraina sudah memasuki lebih dari 14 bulan sejak tahun 2022 lalu dan telah menelan korban lebih dari 100.000 korban jiwa di kedua belah pihak. Ini tentunya sangat memprihatinkan dengan adanya korban tersebut. Dan apa yang dilakukan oleh pemerintah dari Rusia, pemerintah dari Vladimir Putin ini tentunya sangat memprihatinkan dan menimbulkan korban yang cukup banyak ya. Dari berbagai media yang ada di Indonesia maupun di dunia, ternyata perang ini memang disetting untuk lebih lama dibandingkan dengan yang diprediksi oleh sebagian pengamat, bahwa militer Rusia itu memang juga mempunyai kekuatan yang sangat besar. Dan juga Ukraina ini juga menerima banyak bantuan dari beberapa negara Eropa dan Amerika yang tentunya akan menjadi satu bantuan yang bisa melindungi negara Ukraina dari gempuran dari Rusia. Dan hal ini terjadi bisa menimbulkan dampak-dampak yang negatif tentunya, khususnya dari sisi perekonomian ya. Dari sisi perekonomian bisa menimbulkan dampak yang kurang bagus karena neraca perdagangan di beberapa negara ini menimbulkan gejolak yang kurang baik ya. Tapi di Indonesia sendiri, dengan adanya perang Ukraina ini tentunya ada beberapa hal yang menimbulkan sesuatu yang bersifat positif, khususnya yaitu neraca perdagangan. Karena apa? Nilai perdagangan ekspor kita itu lebih meningkat, yang utamanya akibat dari adanya penjualan minyak bumi dan gas yang cukup besar ya. Tentunya ini banyak dicari oleh beberapa negara Eropa dan beberapa negara di Amerika. Karena selama ini Rusia ini menjadi pemasok minyak bumi dan gas di beberapa negara di dunia, dan dampak dari perang ini tentunya banyak negara yang diblok untuk tidak diberikan pasokan minyak bumi dan gas. Dan tentunya ini akan menimbulkan sesuatu penjualan minyak bumi di Indonesia itu meningkat karena banyak pasar yang meminta untuk lebih dari yang biasanya yang ada di pasar ya. Yang kedua yaitu beberapa hal yang menimbulkan nilai positif bagi Indonesia dari perang ini adalah penjualan gandum, yang tentunya selama ini Ukraina ini bisa mengekspor gandum yang sangat besar ke beberapa negara, khususnya ke negara Eropa. Ini tidak bisa dilakukan karena blokade dari Rusia, dan Indonesia tentunya akan menjadi pasar yang kedua setelah dari negara-negara Eropa dan Ukraina untuk bisa kita mengekspor selain daripada minyak bumi dan gas, dan juga beberapa komoditas yang bisa dijual di Indonesia. Tapi dari sisi negatifnya yaitu bahwa dengan perang ini akan tentunya tidak memberikan kondusif untuk di negara, khususnya di Amerika dan di Eropa. Karena di Eropa sendiri ternyata sudah terpecah keinginan untuk bergabung beberapa negara ke NATO maupun mendukung Ukraina. Ada beberapa negara yang seyogyanya biasanya bergabung dan sekarang sudah beralih untuk tidak bergabung. Di antaranya Prancis dan Jerman yang selama ini mendukung Ukraina ternyata sekarang udah mulai berbalik untuk tidak mendukung Ukraina dan mendukung Ukraina dan sekutunya. Semoga ke depan perang ini akan cepat berakhir dan ini tidak banyak menimbulkan korban, baik korban jiwa maupun korban materi di seluruh dunia, agar perdamaian abadi ini akan segera tercapai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.